Alhamdulillah, barakallahu fiik, Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan dari Fauzi, Asep, dan sahabat lainnya. Apakah boleh kita mengingat-ingat kebaikan kita terhadap orang lain untuk memohon pertolongan Allah atau keluar dari kesulitan dunia atau masalah ekonomi? Pada kondisi yang dihadapi 2 tahun terakhir ini, niat saya untuk mendekatkan diri, tolabul ilmi tergeser oleh kebutuhan untuk meniti dan memperbaiki lagi ekonomi. Apakah pendapat kami bahwa ikhtiar untuk mempertahankan diri bergelut dalam mencari nafkah keluarga di tengah kondisi ini lebih utama dibanding menuntut ilmu, karena waktu yang banyak terambil untuk ikhtiar mencari nafkah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Allahu Akbar. Ya hibbati fillah. Nabi SAW pernah mengatakan, badiru bil a'mal sab'an. Kalian segera beramal loh sebelum 7 perkara. Segera beramal. Kita tuh nunggu apa sih? Ketika sehat, orang tuh nunggu sakit. Yang kita tunggu itu sakit. Yang kita tunggu itu masa tua. Yang kita tunggu itu miskin. Ada orang-orang yang ketika berduit ini tuh nggak ngaji, nggak belajar. Kemudian datang miskin, lebih sulit lagi dia mau belajar. Tadi disebutkan bagaimana dengan kondisi seperti Allah sulit, mikirin keluarga ini dan itu. Nah, maka kita disuruh segera beramal, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kalau pertanyaannya tadi, apakah kita boleh mengingat kebaikan kita kepada Allah ya? Artinya kita mengingat pernah berbuat baik kepada fulan, tapi kita baca doa sama Allah, ya Allah aku pernah bantu fulan, ya Allah kalau aku melakukan itu karena ikhlas, ya Allah aku minta dimudahkan urusanku. Ini namanya tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Kalau memang engkau ikhlas dalam amalan tersebut dan engkau juga serahkan kepada Allah ilmunya, ya Allah kalau aku ikhlas melakukan itu, tolong mudahkan urusanku, itu nggak apa-apa. Karena Nabi SAW pernah menceritakan hal itu, bahwasanya ada 3 orang dalam gua yang mereka bertawasul, mereka tertutup ya di dalam gua tersebut, tertutup oleh batu, kemudian mereka bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan dan mereka anggap itu yang paling ikhlas mereka melakukannya, paling berat mereka berbuatnya. Silahkan, nggak ada masalah. Yang kedua, kalau bicara mana yang lebih utama, belajar atau memperbaiki urusan ekonomi. Ahibati fillah, kadangkala 2 hal ini bisa jalan bersama. Jadi yang bisa jalan bersama nggak perlu dikalahkan salah satunya. Tapi mungkin volume waktunya yang nggak seperti dulu. Kalau kita belajar umpamanya, anak punya tanggung jawab, Ustaz, anak punya anak punya istri, anak perlu menghidupin mereka. Jadi anak perlu bekerja keras. Ahlan wa sahlan, tafadhol. Tapi sisipkan waktu untuk tetap belajar. Mungkin kalau bicara anak harus ke pondok pesantren nggak bisa. Oke, belajar sekarang bisa via Zoom. Bisa datang ke masjid. Dan terus minta sama Allah jalan keluar. Niatkan untuk belajar. Niatkan dalam hati Allah, nanti kalau sudah urusan yang selesai, aku akan kembali seperti dulu belajar ya. Semoga niat itu dicatat sebagai bentuk dia telah belajar. Artinya orang yang niat beramal baik, maka dicatat buat dia walaupun dia belum mengamalkannya. Hadza wallahu a'lam.